Halo, kembali ke channel Jetplane. Di sini kita akan membahas tentang Rusia produksi besar-besaran Su-57, monster siluman yang siap mengguncang langit dunia. Rusia kembali menarik perhatian dunia dengan langkah besar dalam pengembangan teknologi militernya. Negara ini secara resmi mengumumkan dimulainya produksi besar-besaran pesawat tempur siluman generasi kelima Sukhoi Su-57, Velon, yang digadang-gadang menjadi simbol kekuatan baru Angkatan Udara Rusia. Langkah ini bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi Rusia, tetapi juga menandai perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan udara global. Setelah melewati lebih dari satu dekade pengujian dan penyempurnaan teknologi, Su-57 akhirnya mencapai tahap produksi massal. Pemerintah Rusia memastikan bahwa semua sistem kritis, mulai dari mesin, avionik, radar, hingga senjata internal, telah mencapai standar kesiapan operasional penuh. Kini, pabrik penerbangan KOMSOMOLSK On Amur-KNASK bekerja tanpa henti untuk memenuhi pesanan besar dari Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut sumber resmi, Rusia berencana memproduksi lebih dari 70 unit Su-57 hingga tahun 2028. Angka ini mungkin tampak kecil dibandingkan dengan ratusan F-35 yang diproduksi AS. Namun setiap unit Su-57 dirancang dengan filosofi berbeda, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan tempur ekstrim yang sulit ditandingi di udara. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa produksi besar-besaran ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan udara nasional dan kemampuan serangan jarak jauh strategis. Pesawat ini tidak hanya akan menggantikan armada Su-27 dan MiG-29 yang sudah menua, tetapi juga menjadi inti dari doktrin udara masa depan Rusia. Su-57 merupakan pesawat multirole generasi kelima yang dirancang untuk menghadapi berbagai skenario pertempuran, mulai dari pertempuran jarak dekat dogfight, serangan terhadap sasaran permukaan, hingga operasi pengintaian strategis. Pesawat ini juga dapat beroperasi di semua kondisi cuaca dan memiliki sistem komunikasi yang terenkripsi untuk operasi terpadu dengan pesawat atau drone lain. Salah satu aspek paling mencolok dari Su-57 adalah kemampuan silumannya, stealth. Struktur pesawat dirancang menggunakan material komposit dan cat penyerap radar, sementara desain sudut tubuhnya membantu meminimalkan pantulan sinyal radar. Hal ini membuat Su-57 sangat sulit dideteksi oleh radar konvensional, bahkan pada jarak yang dekat. Selain siluman, mesin Idalia 30 generasi terbaru menjadi jantung kekuatan Su-57. Mesin ini memungkinkan pesawat mencapai kecepatan lebih dari Mach 2 dan terbang dalam mode super cruise, yakni melaju supersonik tanpa perlu afterburner. Ini memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik serta meningkatkan jangkauan tempur. Kokpit Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik berbasis Artificial Intelligence (AI), yang mampu membantu pilot dalam pengambilan keputusan cepat. AI ini dapat menganalisis situasi pertempuran secara real-time, memilih target prioritas, dan bahkan memberikan rekomendasi taktik yang optimal untuk menghindari serangan musuh. Radar utama Su-57 adalah N036 BLK-AESA, sebuah sistem radar canggih yang dapat mendeteksi hingga 60 target secara bersamaan dan melacak 16 diantaranya dalam waktu nyata. Radar ini juga memiliki kemampuan deteksi terhadap target berteknologi siluman, sebuah keunggulan besar dalam pertempuran modern. Dari segi persenjataan, Su-57 benar-benar mengesankan. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis rudal di dalam kompartemen internalnya, seperti rudal udara ke udara R-77M, rudal jarak jauh R-37M, serta rudal hipersonik Ki-47M2 Kinsal. Semua senjata ini menjadikan Su-57 ancaman serius bagi target udara maupun darat. Selain kemampuan ofensifnya, Su-57 juga dirancang untuk mampu bertahan dari gangguan elektronik. Sistem elektronik warfare (EW) terbaru milik Rusia terintegrasi ke dalam pesawat ini, memungkinkan Su-57 untuk mengacaukan radar dan sistem rudal musuh dengan sinyal elektronik intensitas tinggi. Langkah Rusia memproduksi Su-57 dalam jumlah besar juga merupakan respons strategis terhadap ekspansi militer NATO. Dengan semakin banyak negara Eropa yang mengoperasikan F-35, Moskow merasa perlu menyeimbangkan kekuatan udara di kawasan, terutama di wilayah sensitif seperti Baltik, Laut Hitam, dan Kutub Utara. Selain untuk kebutuhan domestik, Rusia juga menyiapkan versi ekspor dari Su-57 yang disebut Su-57E Export. Versi ini akan sedikit dikurangi dalam hal teknologi sensitif, tetapi tetap mempertahankan kemampuan siluman dan daya tempur yang luar biasa.
Negara-negara seperti India, Aljazair, dan Vietnam dikabarkan menunjukkan minat tinggi. Rusia juga sedang mengembangkan versi 2 kursi dari Su-57, yang akan digunakan untuk misi komando udara dan pelatihan. Versi ini diharapkan menjadi otak dalam operasi udara bersama antara manusia dan drone tempur masa depan. Dalam visi jangka panjang, Su-57 akan menjadi pusat dari ekosistem udara digital Rusia, di mana pesawat ini bekerja sama dengan drone tempur S-70 Pokotnik B. Pokotnik akan berfungsi sebagai sayap otonom Su-57, melaksanakan misi pengintaian atau serangan tanpa menempatkan pilot dalam bahaya. Kerjasama antara Su-57 dan Pokotnik B menandai dimulainya era tempur kolaboratif antara manusia dan AI dalam militer Rusia. Dalam simulasi pertempuran, kombinasi ini terbukti mampu mengalahkan musuh dengan efisiensi tinggi dan kerugian minimal. Meski begitu, Rusia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk sanksi ekonomi dan pembatasan impor komponen teknologi tinggi dari Barat. Namun, Moskow mengklaim telah menemukan solusi melalui pengembangan industri dalam negeri dan kerjasama dengan mitra non-Barat seperti China dan Iran. Su-57 juga telah diuji dalam kondisi tempur nyata di Suriah dan Ukraina. Dalam misi tersebut, pesawat ini dilaporkan sukses melaksanakan serangan presisi tinggi serta menghindari deteksi radar musuh, memperkuat reputasinya sebagai pesawat tempur paling mematikan Rusia saat ini. Para ahli pertahanan menilai bahwa dengan produksi massal Su-57, Rusia kini memiliki senjata strategis udara yang mampu mengimbangi dominasi udara Amerika Serikat. Pesawat ini tidak hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga bukti nyata bahwa Rusia masih memiliki kemampuan teknologi tinggi meskipun berada di bawah tekanan internasional. Dengan seluruh kemampuannya, siluman, kecepatan supersonik, kecerdasan buatan, dan integrasi dengan drone tempur, Su-57 bukan sekadar pesawat tempur, melainkan ikon baru supremasi udara Rusia. Dunia kini menatap langit timur dengan waspada, karena monster siluman Rusia telah lepas landas, siap mengguncang dan menantang siapapun yang berani mendekati wilayah udaranya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian banyak terima kasih, kunjungilah channel ini.